Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu tokoh, yaitu Muhammad Harpun dan pemikirannya. Muhammad Harpun merupakan salah satu profesor dari Aljazair dan beliau menempuh pendidikan formalnya di Fakultas Sastra di Universitas Sorbonne di Prancis. Muhammad Harpun menawarkan pemikirannya, yaitu Rethinking Islam Today, yaitu mengkaji kembali kajian-kajian Islam yang sudah ada. Muhammad Harpun melihat bahwa orang-orang Islam saat ini yaitu lebih fokus kepada hubungan dengan Tuhan yang mutlak dibandingkan dengan demonstrasi gerakan politik yang berapi-api. Muhammad Harpun juga melihat bahwa para pemikir Islam itu kesulitan untuk masuk dan memberikan pendekatan kritis ke dalam ruang sosial dan budaya pada saat ini. Periode sejarah pemikiran dan sastra telah didikte oleh peristiwa pada masa Abbasiyah, Umayyah, dan Ottoman atau Turki Utsmani. Muhammad Harpun mengatakan bahwa konsep-konsep yang dielaborasikan dalam Al-Quran belum cukup akurat karena epistem yang diperkenalkan Al-Quran belum dipertimbangkan kembali secara intelektual. Muhammad Harpun mengatakan bahwa upaya intelektual yang diwakili oleh pemikiran Islam atau agama apapun hari ini adalah untuk mengevaluasi dengan perspektif epistemologi baru karakteristik dan kerumitan sistem pengetahuan baik yang historis maupun mistis. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tujuan Harpun membahas pembahasan ini yaitu untuk mengembangkan melalui contoh yang ditetapkan oleh Islam sebagai agama dari ruang sosial historis, strategi epistemologi yang baru untuk studi komparatif budaya. Nah, saya akan membahas tentang tool for new thinking, yaitu alat untuk berpikir. Di sini Muhammad Harpun menawarkan yaitu epistem, salah satu pendekatan yang cukup mumpuni untuk studi pemikiran karena menyangkut struktur wacana postulat implisit yang memindahkan konstruksi sintaksis wacana. Nah, untuk mengontrol validitas epistemologi dari setiap wacana, hal ini penting untuk menemukan dan menganalisa postulat implisit. Mengenai hal tersebut, Muhammad Harpun itu mengambil salah satu contoh dari Allah dan muskil. Nah, Allah dan muskil itu tidak mungkin kita memberikan pemahaman masalah Tuhan karena Tuhan tidak bisa dianggap sebagai sebuah masalah karena Tuhan di Al-Quran, di firman-Nya sudah sangat digambarkan dengan sangat baik dan sangat bagus. Maka manusia hanya perlu merenungkan, menginternalisasi dan menyembah apa yang Allah nyatakan tentang dirinya dalam Al-Quran. Harpun mengatakan bahwa sebuah agama itu diungkapkan melalui aktivitas sosial, dari aktivitas budaya dan politik yang dipertahankan. Nah, menurutnya tidak ada kemungkinan dari aktivitas tersebut itu untuk memikirkan kembali setiap tradisi-tradisi agama tanpa menciptakan perbedaan antara mitos dan budaya, antara mitos dan budaya lisan serta fungsi ideologis agama resmi. Selanjutnya adalah modus of thinking, yaitu cara berpikir. Nah, Muhammad Harpun menyatakan bahwa seseorang yang ingin memikirkan kembali tentang Islam maka harus memahami asal-usul budaya, pemikiran Islahi, dan dampaknya terhadap nasib historis masyarakat. Nah, untuk menilai sebuah validitas epistemologi yang ditawarkan, seseorang harus memulai dari meneliti masalah secara radikal dan awal tentang proses generatif, struktur, dan penggunaan ideologi dari pengetahuan. Selanjutnya, ada 6 heuristik yang ditawarkan oleh Muhammad Harpun untuk merekapitulasi
pengetahuan Islam dan untuk menghadapinya dengan pengetahuan kontemporer dalam proses elaborasi. Yang pertama, ada manusia muncul dalam masyarakat melalui perubahan penggunaan. Setiap penggunaan dalam masyarakat yaitu ikatan yang diekspresikan melalui bahasa sebagai sistem tanda. Yang kedua, ada setiap semiotika manusia dalam proses bersosial dan berbudaya tunduk pada perubahan historis yang disebut historisitas. Selanjutnya, terdapat beberapa tingkatan dan bentuk nalar yang berinteraksi dengan imajinasi sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam ketegangan antara logos dan mitos. Simbol dengan konsep, makna zahir dan makna batin dalam sejarah Islam. Selanjutnya ada diskurs dan artikulasi ideologis tentang realita sebagaimana yang diterima serta digunakan oleh berbagai kelompok yang terjadi sebelum keyakinan ataupun iman. Selanjutnya ada sistem tradisional sebagai dasar legitimasi diwakilkan oleh usuluddin dan usul fiqh. Nah, yang terakhir ada pencarian makna. Pencarian makna akhir tergantung pada pertanyaan radikal mengenai relevansi serta keberadaan makna akhir. Mengenai teori dekonstruksi yang Muhammad Arkun tawarkan, dekonstruksi yang Muhammad Arkun maksud yaitu mengkaji kembali apa yang telah dikaji di dalam agama Islam terkhususnya. Nah, dekonstruksi yang Muhammad Arkun tawarkan ini salah satunya yaitu mengenai sejarah Al-Quran. Mengenai kesejarahan Al-Quran, Muhammad Arkun membagi kepada dua tahapan ya. Yang pertama, Al-Quran ini merupakan umul kitab. Umul kitab yang dimaksud yaitu Al-Quran yang terjaga, yang tersimpan di Lauh Mahfuz ya. Yang kedua, Al-Quran dan juga kitab yang tersampaikan kepada manusia. Nah, Al-Quran yang terjaga yang berada di Lauh Mahfuz yang pertama ini, ya ini Al-Quran atau wahyu firman Tuhan yang terjaga, dan firman Tuhan inilah yang suci, yang seharusnya disucikan oleh umat manusia hingga sekarang ini. Nah, sedangkan Al-Quran yang disucikan oleh umat Islam hingga sekarang ini yaitu Al-Quran yang pada tahap kedua, yaitu Al-Quran dan Bible dan juga kitab-kitab lainnya yang Allah turunkan, yang Tuhan turunkan kepada Nabi Muhammad atau kepada nabi-nabi lainnya dan disampaikan kepada umat manusia. Dalam hal ini Muhammad Arkun berpandangan bahwa terdapat bahasa-bahasa manusia yang tertuang di dalam wahyu tersebut, sehingga tidak murni Al-Quran itu keseluruhannya bahasa dari Tuhan atau firman Tuhan. Mengenai teori dekonstruksi yang Muhammad Arkun tawarkan, yakni bertujuan untuk membongkar sumber-sumber muslim tradisional yang mensucikan kitab suci, yang terlalu mensucikan kitab suci. Nah, ini mengubah pemikiran umat muslim bahwa Al-Quran ini atau sejarah pengkodifikasian Al-Quran ini tidak perlu dan tidak dapat terpikirkan lagi. Namun bagi Arkun ini perlu dipikirkan ulang, ini perlu dikaji ulang. Mengapa? Jika kita tinjau pada masa pengkodifikasian Al-Quran yang terjadi pada masa Utsman bin Affan, menurutnya terdapat unsur-unsur politik atas pengkodifikasian Al-Quran tersebut. Dan ini juga akan menjawab mengapa Al-Quran yang ada pada saat ini menurut Arkun itu bukan murni firman dari Tuhan. Mengenai unsur politik yang dimaksud yaitu jika kita tinjau dari kesejarahan atau historisitas pengkodifikasian Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, unsur politik yang dimaksud yaitu ketika Utsman bin Affan menulis Al-Quran ulang dengan timnya dan juga membakar mushaf-mushaf yang telah ada, yang telah beredar di segala penjuru dunia. Nah, ini berarti bahwa bisa saja sumber atau Al-Quran yang murni tertuang
di sebagian mushaf-mushaf yang terbakar. Namun bagi Utsman bin Affan, mushaf tersebut keseluruhannya dibakar, dan yang resmi beredar yaitu mushaf yang disusun pada masa Utsman bin Affan. Dan ini sangat terlihat unsur politik yang dibawa kepada keagamaan. Dan inilah yang menjadikan Al-Quran yang ada pada masa sekarang ini sebagai level kedua. Kitab suci yang dimaksud tidak murni sebagai firman Tuhan saja, namun ada campur tangan manusia dan kebahasan manusia yang tertuang pada Al-Quran. Mengenai wahyu, Arkun membaginya kepada 3 level tingkatan wahyu. Wahyu yang pertama yakni wahyu sebagai firman Allah yang tak terbatas, yang tidak dapat diketahui oleh manusia, yaitu wahyu yang berada pada Lauh Mahfuz, dan itulah yang disebut sebagai Ummul Kitab. Yang kedua yakni wahyu yang tampak dalam proses sejarah. Nah, berkenaan dengan Al-Quran, hal ini menunjukkan pada realitas firman Allah sebagaimana yang diturunkan pada bahasa Arab kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 20 tahun. Dan yang ketiga, wahyu sebagaimana yang tertulis dalam mushaf dengan huruf dan berbagai macam tanda yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan pada mushaf Utsmani yang dipakai oleh orang-orang Islam hingga saat ini. Dan mengenai Al-Quran, Muhammad Arkun membaginya kepada 2 periode, yakni periode awal dan juga periode awal ini yang dimaksud yaitu periode pada masa kenabian, ketika firman Tuhan disampaikan secara lisan. Dan Muhammad Arkun berpendapat bahwa firman Tuhan yang disampaikan secara lisan oleh Nabi Muhammad ini dapat dipercaya, dan ini sangat terjaga keotentikannya. Namun ketika firman Tuhan pada periode kedua, ketika firman Tuhan yang disampaikan secara tertulis menjadi suatu mushaf Al-Quran, nah ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya karena memiliki campur tangan manusia, dan ia berprasangka bahwa bahasa atau apa yang ditulis dalam Al-Quran tidak seutuhnya bersumber dari firman Tuhan, melainkan ada campur tangan manusia. Begitulah pemikiran Muhammad Arkun. Atas dasar kegelisahan Muhammad Arkun melihat umat muslim yang terlalu mensucikan kitabnya yakni Al-Quran, maka Muhammad Arkun menawarkan teori dekonstruksi untuk meninjau kembali apa yang telah mereka pikirkan. Karena apa? Karena mereka tidak memikirkan kembali apa yang telah ada yakni Al-Quran. Maka teori dekonstruksi yang Muhammad Arkun tawarkan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, yakni sosial historis, antropologi, epistemologi, dan juga semiotika. Terima kasih atas segala kekurangan. Inilah yang kami presentasikan. Saya Irfan Syah dan Khairunisa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.